sebelum jadi pemain saya bonek dulu. Waktu itu masih kontraknya 1 tahun aja. 1 tahun. Nah, Cuma saya kan dari kecil cita-citanya memang di Surabaya. Kalau oke. kalau tawarannya oke, kenapa saya harus pergi kan itu. Siap ya? Jadi ceritanya lucu, begitu saya siap, oke, gak ada masalah. Tapi waktu masuk dari tengah kan Jalan. jalan, Main jauh kan itu. jauh kan, badan saya kayak melayang ya. Nggak taunya tanda bolanya naik. Itu nggak bisa lupa sampai sekarang. Sampai sekarang coach. Nggak bisa, karena Kita itu kekurangan number 9. Striker. Padahal Ternyata tuh nggak di striker aja. Nah itu. Hampir di semua lini mungkin kita kekurangan. Ya salah satu alasannya karena pemain asing. Mungkin regulasi ya. sebelum saya banyak loh. Ada Fagri Husaini, ada Hasan Azhar Lubis. Lubis, Firman Iya. Utina. Bagus, Pak. Iya. Tanpa pemain asing tuh waktu itu liganya. Tanpa, ya. Nah, tapi jadinya tuh ada anggapan gini coach. Percuma main bagus tapi nanti yang di timnas dipanggil yang dari luar juga, ada gitu. Itu mindset gitu tuh nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh, mindset ya coach ya. Artinya kan persaingannya di atas ini kan semakin besar, semakin berat kan di situ. Di titik mana Coach Uston itu melihat Rido punya karir yang cemerlang? Karena dia punya potensi dan bakat ya. Tinggal kapan aja dia dipanggil timnas. Waktu itu akhirnya dipanggil timnas kelompok usia kan. Ya usia dulu. Gitu. Dan tentunya sebelum itu kan dia pasti harus bagus moncer di kompetisinya. Kondisi ya. Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi olahraga. Bertemu lagi bersama saya Prada. Dan saya Eza, dan hari ini kita ada episode spesial karena berada di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Oke, Niza, kalau kita lagi di GBT nih, kita harus bahas Persebaya tentunya. Nah, di Persebaya ini ada nama-nama besar yang datang dan juga pergi. Tapi ada juga yang tetap tinggal dan jadi bagian cerita besar di klub ini. Nah, salah satunya ini yang di tengah-tengah kita nih, living legendnya Persebaya. Langsung aja kita sambut, ini dia, Coach Uston Nawawi. Selamat siang, Coach. Gimana kabarnya, Coach? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih nih, Coach, sudah mau ngobrol bareng kita. Ini spesial banget. Jujur saya ngefans sama Coach dulu. Terima kasih. Ya kan, 2 kali juara di Persebaya. Tapi saya mau mulai dulu sebelum kita bahas peran Coach Uston sekarang di Persebaya. Sebenarnya Coach, gimana awal mula tertarik sama sepak bola itu, Coach? Siapa yang ngenalin pertama gitu? Tentunya yang kenalin ayah saya, bapak saya itu wasit. Oh, Wasit lokal. Jadi ya sering kemana-mana ikut bapak nonton bola. oke. Dan tim favorit saya kebetulan sekali Persebaya juga. Persebaya karena Coach orang Surabaya asli ya? Ya, saya dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo aslinya. Cuma latihan sepak bolanya di Surabaya. Oke. Itu awal mulanya ikut, gini Coach, kalau sekarang kan banyak ya akademi-akademi. Nah, kalau zaman itu gimana Coach? Kalau zaman itu belum banyak akademi ya. Di Persebaya itu ada klub satelit, ada 30 klub dulu. Karena sekarang kan 20 klub. Oke. Tapi pertama saya mulai latihan bola itu kelas 4 kalau nggak salah di Sidoarjo. Sidoarjo. SSB-nya namanya Warna Agung. Oh, Warna Agung. Di Jenggolo. ya itu. Jenggolo nggak kayak sekarang lapangannya. Dulu masih ada banyak pohon, terus banyak apa di pinggir-pinggir kayak di sawah. Iya. Oh. Sekarang lapangan udah bagus-bagus cukup. Iya. Habis dari Warna Agung terus kita ke Dolok Surabaya dan ikut klub internal Surabaya namanya Mitra Untak. Kenapa kita harus ke Surabaya? Karena memang Surabaya kan salah satunya barometer sepak bola Jawa Timur dan Indonesia. Karena kalau kita mau berkembang terus berproses jadi pemain profesional itu ya memang harus ke Surabaya. Di Sidoarjo belum ada wadahnya, muaranya belum ada waktu. Oke. Posisi awal kalau boleh tahu Coach? Posisi awal malah mungkin sampai-sampai nggak menyangka. Apa tuh? Enggak. Posisi awal libero posisi saya. Oh, belakang. Belakang, Kayak Coach Bejo. Iya. Almarhum ya. Bisa Coach, gimana Coach? Dulu kan sering pakai formasi yang umum kan dulu 352. 352. Saya Itali ya. libero. Libero baca-baca Iya. gitu. Terus akhirnya begitu ke Surabaya saya jadi gelandang. Cuma yang mengarahkan waktu itu ada ayahnya Luki Wahyu. Oh, ayah. Oke. Mas Wahyu Juantio itu. Jadi saya diarahkan untuk jadi pemain gelandang.
Oke. Gelandang serang, Coach. Nah, Iya, gelandang serang. oke. Berarti ini kalau gelandang serang berarti hampir sama kayak Marcelino nih kalau sekarang. Iya, Coach hampir ya? sama. Hampir sama, Coach ya? Iya. Cuma Marcelino lebih top karena dia bermain di luar negeri. Kalau saya kan belum sempat. Keren kok, tapi Coach udah dua kali juara nih Persebaya gitu. Jadi dulu perannya Coach kayak ini ya, Fabio Cannavaro gitu. Maksudnya secara tinggi, Waktu libero. Oh iya, iya. Oke. tapi kayaknya kurang gitu. Makanya itu salah satunya disarankan kalau pemain belakang kan harus paling tidak tingginya 175 ke atas Oh, lah. oke. Untuk bola-bola atas juga. Itu waktu main sebagai gelandang serang untuk pertama kalinya, langsung bagus, Coach. Atau enggak? Waktu itu kita di klub dulu ya. Di Mitra. klub, terus ada seleksi Persebaya Junior. Mm-mm. Saya masuk di situ dan udah main di gelandang. Oh, udah di gelandang ya di Persebayanya. Nah, Coach sebelum ke situ kan ada info saya dapat bahwa Coach ini masuk seleksi Bareti PSSI. Itu tuh kalau sekarang mungkin masyarakat mungkin taunya ada kayak Garuda Select yang ke Inggris. iya, Nah, itu gimana Coach awal mulanya? Itu pertamanya ada tim Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Oke. Dan ada pemandu bakatnya salah satunya Om Danur. Danur. Oh ya, oke. Dan di waktu itu saya termasuk masuk tim scoutingnya. Di sini ada 3 waktu itu, ada saya, Karis Julianto sama Agung Prasetyo. Oke. Tahu kan? Surabaya ya? Geng tahu. Kipernya Deltras Arema dulu. Hmm. Ketika ikut seleksi, akhirnya yang masuk saya sama Karis. Cari Sulianto. Waktu itu saya nyusul karena tim yang duluan kan udah berangkat, udah proyek yang kedua itu. Oh, Bareti. Primavera ya? Pertama Primavera, Iya. terus habis itu Primavera terus Bareti. Berarti barengan di sananya, Coach? Apa Enggak, Bareti Primavera udah selesai. pulang dulu? Oke. Kita baru. Kedua. Cuma timnya sudah ada di sana. Oh, Udah ada di Italia waktu itu. Jadi istilahnya saya nyusul. Berarti waktu itu posisinya udah di Persebaya, Coach ya? Waktu Persebaya seleksi. Junior. Oh, Persebaya Junior. Tahun 95 itu. Usia waktu itu berapa, Coach? Kalau boleh tahu. Ya 18-an paling. Oke, 18. Wah, masih muda banget. Terus ke Setelah Italia. itu baru pulang. Heeh. Ada seleksi di Persebaya tahun 97. tim utama. Iya, waktu itu kan pemainnya top banget, ada Jackson. ada almarhum Bejo Erianto. Herianto, Iya. Kota Santoso. Oh iya. Banyak. Carlos de Melo waktu itu. 97, Coach ya? 97. Nah, 97 itu berarti pas Persebaya juara ya? Iya. Nah, tapi sebelum itu Coach kalau nggak salah nih 97 juga dipanggil buat timnas SEA Games. Oh iya, Nah, saya dipanggil itu ketika bisa mengantarkan Persebaya juara. udah juara dulu ya? Iya, juara dulu. Reguler berarti, Coach? Pertama saya nggak reguler. Tapi dapat ya menit bermain. Pertama ya 10 menit, 15 menit. Setelah putaran kedua baru saya reguler dan alhamdulillah penampilan saya cukup bagus dan dipanggil seleksi timnas. Kan Coach sebagai pemain muda waktu itu Iya. yang mengambil penalti itu ceritanya awal mulai gimana Coach gitu? Ya awalnya tentunya kalau adu penalti pasti disiapkan di dalam latihan ya Iya. sama pelatih. Dan waktu itu kita adu penalti kan perpanjangan dulu. Perpanjangan terus ada beberapa pemain juga diganti. Saya waktu masuk sebagai pemain pengganti. Yang pertama kan yang nendang Coach Aji masuk, Iya. Coach Fakri masuk, Iya, Fakri. Roni Wabia nggak masuk, terus saya. Nah, iya. Jadi Beruntung. dua sana masuk terus. Ya. Akhirnya ya saya terakhir, setelah itu mereka Langsung juara. menang gitu ya. 3 penendang pertama sesuai rencana berarti? Iya, 2 penendang pertama. Oh, 2 penendang pertama. Sama Roni kayaknya. Iya. 3 berarti? Berarti yang baru ditunjuk nih Coach ya? Gimana Coach? Kayaknya kan misalkan ini gimana nih kumpul ya. Terus oh enggak jangan. Uston ya udah saya siap gitu. Oh, langsung siap ya? Jadi ceritanya lucu, begitu saya siap, oke, gak ada masalah. Tapi waktu masuk dari tengah kan Jalan. jalan, Lumayan jauh kan itu? jauh kan, badan saya kayak melayang ya. Nggak taunya tanda bolanya naik, bolanya kan naik, padahal kipernya udah ketipu, Iya. tapi bolanya naik ke atas. Itu gimana Coach ya perasaannya waktu itu habis juara? Perusahaannya udah Gimana, Coach? itu nggak bisa lupa sampai sekarang, Sampai sekarang Coach? nggak bisa, Ingat ya momen karena itu momen yang luar biasa menurut saya, karena partai final membela timnas untuk pertama kalinya. Dan saya dikasih mandat nendang penalti nggak masuk.
Mungkin saya 2 harian nggak bisa tidur Respon pulang. masyarakat gimana, Gus? Nah, Kan dulu kayaknya media sosial nggak? Nggak sekenceng, saya jarang juga pakai media sosial. oh. Tapi saat itu kritik ada nggak coach? So, misalnya ada yang memprotes, akhirnya mental coach waktu itu gimana tuh biar bisa bangkit lagi gitu? Pemain muda. Iya. Tapi saya ya pasti kritik ada, cuman nggak seberapa kayak sekarang. Oh, oke. Karena ya medsos nggak seberapa gencar kalau Waktu itu ditonton ya? sekarang. Ya. Berarti Banyak kan yang mungkin kan di koran aja. Di koran ya. oh, Mm-mm. dulu tuh ada ini. Saya nggak tahu pelatihnya siapa, cuma ada yang bilang itu bahwasanya kalau misal kalah jangan lihat koran. Iya. Kalau misal menang nggak apa-apa lihat koran. Ya bagus juga. Betul ya, Coach? Iya, benar juga. Ada itu ya? Iya. Takutnya mungkin kan salah satu pemain muda mentalnya nanti drop kan itu. Iya. Iya, iya. Ya seiring berjalan waktu kita lagi bermain lagi di Persebaya akhirnya ya lupa. Udah lupa ya. Lupa. Nah, ini balik ke yang Persebaya juara coach. Nah, itu kan coach main ya waktu itu ya. Kalau nggak salah ngasih assist itu 97 ya. Iya, iya. Yang nyetak gol itu kalau nggak salah tuh Jackson, Iya. Salto. Iya. Nah, itu sebagai warga yang emang dari kecil mencintai Persebaya gitu, terus main buat Persebaya dan juara Musim pertama ya? Iya, yang musim pertama. Gimana itu? Ya tentunya sangat bangga, bersyukur karena sebelum jadi pemain saya bonek dulu. Nah, ini semua apalagi? kayak gitu. Iya, bonek. Tahu sendiri kan dari Sidoarjo itu ke Tambak Sari mungkin Ya dulu tambah. perjalanan hampir 2 jam kurang lebih. Iya, Saya itu ya. sama ayah saya naik motor. Oh, motoran. Terus tempat saya favorit itu di scoring board, di bawah scoring board di Skor. Tribun Timur, papan skor. Iya, Oh, iya. 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 Yang gitu. teduh ya, teduh. Ya ada pohon-pohonnya kan di situ. Teduh enak itu. Itu enak. Nah, setelah juara itu coach masuk dong banyak tawaran waktu itu. Apa tetap udah ada kontrak panjang di Persebaya waktu itu coach? Waktu itu masih kontraknya 1 tahun aja. 1 tahun. Nah, Cuma saya kan dari kecil cita-citanya memang di Surabaya. Kalau Oh, Iya. oke. kalau tawarannya oke, kenapa saya harus pergi kan gitu? Udah betah ya? Iya, Sendiri. istilahnya gitu. Nah, ada tawaran yang menarik tuh coach waktu tahun 2004. 2003 ya, sebelum akhirnya juara lagi di Persebaya. Heeh. Itu coach masuk di era Galacticosnya PSPS, PSPS Pekanbaru, itu pemainnya bintang semua top semua, udah bakal apa masyarakat Pekanbaru tuh bakal Di ini atas nih kertas, juaranya. di atas kertas. Nah, iya. Dan itu kan ada isunya beberapa pemain itu kabur coach. Isunya saat itu ya atau pergilah gitu. Akhirnya ada Askar The King itu supporternya PSPS Pekanbaru buat boneka waktu itu atau nama siapa Kurniawan atau Coach Sustan juga. Itu sebenarnya cerita gimana coach? Oh gini, waktu itu kan begitu Persebaya degradasi tahun 2003, saya masuk ke PSPS. Kenapa saya milih di situ? Pertama targetnya mereka jelas. Terus saya mikirnya gini, kalau saya main di liga di bawahnya, untuk kemungkinan kepantau timnas kecil gitu, agak sulit. Ceritanya begitu. Cuman tetap saya kan nggak bisa melupakan Surabaya, Persebaya. Begitu ada tawaran di musim selanjutnya saya udah nego-nego dengan PSPS. Oh, ada 2003 itu selesai. Iya. Terus 2004 kan Persebaya kembali ke Liga Utama, kasta tertinggi. Dan ada tawaran, saya Kurniawan waktu itu ya akhirnya kembali dan alhamdulillah juara. Cuman waktu itu sama supporter PSPS begitu kita main di sana, waduh. Iya, itu dia. Habis. Kita di pressure habis. Iya. Ya tetap aja namanya supporter ya wajar. Yang penting kan pressure-nya masih normal gitu loh. Iya. Nggak sampai lempar-lempar. Ya mungkin lempar telur ya. Gitu ya ceritanya ternyata waktu itu. Terus, tapi saya penasaran coach. Coach kan tadi dari Sidoarjo, bonek. Iya. Kemudian musim pertama juara. Juara. Musim comeback-nya ke Surabaya Iya, juara lagi. iya. Di kampung gimana coach? Udah kayak dewa atau gimana? Oh enggak. Biasanya kan kalau di kita biasanya ada Ya rame di kampung. alhamdulillah di kampung jadi inspirasi. Mungkin Pemain muda. banyak membaca jenengan ada berita-berita kan kampung saya namanya Kelagen Wilayah itu Iya, Kelagen. akhirnya banyak muncul pemain-pemain bola. Oh. Dan tidak hanya pemain bola aja tapi mereka berkiprah di liga-liga utama seperti Nurul Huda, seperti Haryono, Randy Irwan, Ari Prianto, Luki Wahyu itu banyak. Banyak di situ. Oh, itu. Jadi mereka terinspirasi dari saya juga. Oh, berarti coach yang awal berarti ya? Awal ada lagi, awal itu kayak dulu ada ikut ya, namanya Cak Kloyong, tapi dia nggak pernah di Persebaya, dia di Gelora Dewata kalau dulu. Gelora Dewata. Dulu yang
yang masuk duluan Nurul Huda malah di Primavera. Primavera Nurul duluan Huda. ya. Oh, oke. Sebelum saya Nurul Huda udah masuk Primavera eranya Bima Sakti Kurniawan itu. Nah, coach, yang saya penasaran lagi itu adalah hal apa yang coach rasakan berbeda gitu, coach, setelah sebelum jadi pemain profesional, apalagi langsung membawa Persebaya juara. Apa yang coach rasakan gitu ketika kembali ke kampung atau ke gimana atmosfer euforia mungkin masyarakat Surabaya kala itu ketika melihat, apalagi coach ini dari kampung sini pemain muda juara dan bagus gitu. Ceritanya waktu itu kita 97 kan finalnya di itu Jakarta, di Jakarta. Iya, Jakarta. Terus kita pulang ke Surabaya. Wah, dari Bandara Juanda sampai di Balai Kota itu nggak bisa jalan, Mas. Wah, rame penuh. Full karena udah cukup lama kan. Terakhir kita juara 87. Sekarang juga udah cukup lama, coach. Nah, itu. Iya. Ya, jangan ingetin. Begitu nyampe udah nggak bisa jalan. Iya. Ke balai kota itu, terus tentunya di rumah ya bangga ya kan, kampung kan namanya juga terangkat ya, kita ngadakan syukuran juga kecil-kecilan di kampung. Iya. Terus bagikan kaos gitu, kaos Persebaya. Oke. Coach, nah ini pertanyaan selanjutnya, kenapa kan AMF ya, etiknya yang midfielder gitu kan, kenapa coach memilih nomor 9 nih? Jarang-jarang, biasanya nomor 9 itu striker gitu loh. Kenapa? Iya. Nomor 9 kalau filosofi saya itu nomor yang paling tinggi. Oh, oke. Di filosofi Jawa. Iya, filosofi Jawa nomor 9 nomor paling tinggi. Ya mudah-mudahan nanti harapan saya sebelumnya kan ya prestasi saya bisa tinggi kan itu. Tapi sebenarnya sih itu apa ya, kalau menurut saya itu keyakinan pribadi saya. Tapi nggak pernah ada yang minta, coach, apalagi striker nomor 9, coach. Dan itu di striker waktu era di Persebaya itu pas bagus-bagus. Iya ya, nggak ada yang pakai nomor 9 ya, kebetulan saya ya. Masa nggak pernah ada yang minta? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Udah dihormati berarti. Sebelumnya kan saya di timnas nomor 15. Iya. Ketika baru muncul, tapi setelah itu saya nomor 9. Ya. Saya pilih nomor 9. Di Persegres itu waktu saya nonton coach itu nomor 9 juga? Iya. Iya. Saya di mana-mana setelah itu udah minta nomor 9. Oh, selalu minta nomor 9 ya. Selalu minta nomor 9. Padahal di situ ada siapa ya namanya tadi itu? Gustavo Cena. Yang itu ada siapa tuh yang orang Argentina, saya lupa, coach. Gaston nomor berapa ya kalau nggak salah? Nomor 9, Pak. Nomor 9 murni, Pak, dia, Pak. Kalau siapa? Gustavo Cena nomor 10. Nomor 10 ya. Dan kalau nggak salah nih, coach, salah satu pemain lokal dengan posisi gelandang dengan top skor terbanyak di Persebaya kayaknya ya? Iya. Sampai saat ini? Alhamdulillah sampai saat ini 63 gol ya. Salah satunya alasannya karena saya 10 tahun di Persebaya kan itu. Iya. Cukup lama. Ya. Karena pemain sekarang yang lokal kan nggak sampai 10 tahun mungkin di situ. Dan mungkin ini, coach ya. Setelah era coach itu mungkin pemain lokal yang posisinya gelandang di situ udah jarang banget kan, Pak? Bener, coach? Di posisi saya Jarang. ya terakhir Marcelino itu. Nah, itu baru-baru lagi. Klub Liga Indonesia yang lain saya pantau lebih banyak pakai asing. Begitu juga dengan striker. Maksudnya di AMF ternyata juga banyak yang asing. Iya. Kira-kira kenapa, coach? Ya, salah satu alasannya karena pemain asing. Oke, mungkin regulasi ya. sebelum saya banyak loh. Ada Fagri Husaini, ada Azhar Azhar Lubis, Lubis, Firman Utina. Iya. Tanpa pemain asing tuh waktu itu liganya. Tanpa, ya. Nah. Salah satunya di situ karena sekarang kan kuotanya 11 pemain asing. Waduh, kacau, coach. Aduh, gimana saya ngomongnya ya. Aduh. Timnas saja siapa AMF-nya? Nah, iya. Asing enggak Naturalisasi. Iya. Iya. Ya, itu tantangan buat kita. Kalau saya sih kita ambil positifnya aja, berarti di tim pelatih kita khususnya di usia muda kan harus lebih kerja keras lagi. Benar. Dan tampaknya maksudnya mungkin itu menjadi wake up call ya bagi kita karena so far ini yang disorot cuma kita kekurangan number 9. Striker. Padahal ternyata tuh nggak di striker aja. Nah, itu. Hampir di semua lini mungkin kita kekurangan. Sekarang ya. Iya. Aduh, betul. Yang lokal loh ya. Yang lokal benar. Saya bicara gimana ini lokal atau kalau yang main di kan, Indonesia Super League. Di Indonesia Super League. Iya benar. Ya. Dan nah ini coach setelah melewati fase-fase itu sebagai pemain ya kan juara di timnas juga. Kemudian coach beralih profesi tapi masih di Persebaya. Waktu itu apa gimana coach? Belum. Transisi sama juga transisi saya dari
pemain ke pelatih itu cukup berliku juga dari Nah. bawah, dari nol banget. Pertama saya di Indonesia Soccer Academy, pemiliknya Pak Imam, dulu Real Madrid di Jenggolo. Saya belajar di situ. Di situ dulu. Sambil kursus pelatih kan. Saya termasuk telat juga ngambil kursus pelatih. Berarti emang udah habis pensiun emang Merencanakan. Sebenarnya enggak juga ya. Sudah. Iya, waktu itu kan lagi di band ya. Iya. Saya terakhir itu mau ke Deltras Liga 3. Itu habis itu di band, ya saya menekuni pelatih dari bawah. Pertama di situ, terus saya pegang Liga 3 dulu. Iya. Setelah itu pegang Liga 2, PSC Rembang. Liga-ligunya banyak banget. Dan baru setelah itu saya di akademinya Persebaya. Itu tahun berapa, Coach? Tahun 2019. 2018 dulu. U20 ya, Coach? Iya, Berarti habis Persebaya naik 1 tahun itu ya, naik lagi. Iya, 2018 waktu itu Coach Bejo kan naik. Ya. Saya ditawari EPA. untuk EPA-nya. Di tahun pertama saya masuk 4 besar. Di tahun kedua, alhamdulillah Juara itu ya? juara ya. Memang waktu itu juga dari pengalaman saya di tahun pertama, apa yang harus saya benahi di tim ini, akhirnya kita dapat juga. Dan alhamdulillah kita bisa berprestasi Iya, dan iya. banyak. Yang utama kan kita bangga karena banyak pemain-pemain kita jadi tim utama. Termasuk Di tim. siapa dia? Rido. Ya Ridho. itu. Itu gimana awal cerita ketemu Rizky Ridho ini sampai sekarang jadi top? Ketemunya ya di 19 itu, Mas. Oh, oke. Iya. Ya tadi setelah ada 30 klub, kita ada 20 klub. Iya. Kita Seleksi, adakan seleksi. Kalau yang kita utamakan adalah klub internal. Tapi kalau kita butuh pemain yang kita mau, bisa kita ngambil dari luar. Tapi setelah itu masuk internal Persebaya di situ. Ya. Rido cerita bahwasanya sebelumnya dia nggak masuk seleksi, Coach. Kalau itu, kalau zamannya itu Coach Bejo. Oh. Pertama kan nangani Coach Bejo. Oh. Terus kurang 2 minggu kalau nggak salah yang 2018 itu Coach Bejo naik, saya Langsung masuk. langsung masuk Oke. itu. Soalnya kata dia tuh awalnya waktu seleksi dari yang klub-klub elit itu, Coach, yang dia Elvase, Coach. Ya Elvasa. Dia nggak termasuk yang diambil. Kemudian ada satu pemain yang entah kenapa Rido dipanggil Pengganti lah ya. Pengganti. Akhirnya masuk seleksi dia masuk. Iya. Tapi itu salah satu kan rezekinya dia. Ya udah rezeki Coach ya. Iya. Rezeki ya. Kalau udah rezeki kita nggak Nggak bisa. Iya. tahu. Tapi waktu ngelihat Ridho tuh Coach udah yakin belum ini pemain bakal sampai ke senior gitu Coach waktu awal mulanya nih? Kalau itu saya yakin kenapa? Pertama yang terpenting di sepak bola kan dia attitude-nya ya. Oh, Attitude-nya, attitude-nya, attitude. Attitude itu kan nanti di lapangan dan di luar lapangan. Karena kita tahu sendiri untuk menjadi pemain sepak bola profesional itu tantangannya sangat sangat besar apalagi di zaman sekarang. Nah, iya apa tuh Coach perbedaan waktu generasi Coach mungkin waktu masih muda sama yang Coach lihat pemain-pemain muda sekarang Coach? Kalau waktu zaman saya itu masih belum banyak apa ya kayak sekarang kan medsos terus gadget ini, ini pengaruhnya sangat sangat besar. Sangat bahaya Karena kalau dia tidak bisa memanage itu nanti istilahnya jadi kurang. Oke. Terus gampang ya terpengaruh di situ. Begitu main bagus sedikit udah besar kepala. Iya. Kadang-kadang latihannya jadi malas ugal-ugalan kan di situ. Iya. Baik lagi, Coach. Ya. Coach yang Rido tadi, Coach. Di titik mana Coach Uston itu melihat Rido punya karir yang cemerlang gitu. Maksudnya, wah ini orang bakal gede nih gitu maksudnya. Karena dia punya potensi dan bakat ya. Tinggal kapan aja dia dipanggil timnas. Waktu itu akhirnya dipanggil timnas kelompok usia kan. Ya usia dulu. Gitu. Ya tentunya sebelum itu kan dia pasti harus bagus moncer di kompetisinya. Inggris ya. Dari mana dia bisa dipanggil ya karena dia penampilannya cukup bagus di kompetisi kan gitu. Iya, Persebaya eranya Aji Santoso ya, Coach ya, waktu itu. Enggak, sebelumnya kan dia dipanggil junior dulu timnas. Junior. Setelah EPA itu dia dipanggil junior. timnasnya Coach Fakri kalau nggak salah. Di situ. Iya. Waktu itu Om Dando telepon saya, "Pak yang rekomendasi ini ada." Ya termasuk Rido itu. Berarti Marcel termasuk juga. Marcel kayaknya udah duluan ya Marcel ketemu udah duluan. panggil ya. Kan udah 16 eranya siapa? Coach Bima kalau. Coach Bima.
Iya, eranya Coach Bima dia. Iya kali waktu awal-awal. Coach Fahri ya Coach ya? Kayaknya Coach Bima dulu kayaknya sebenarnya. Kalau nggak salah saya. Nah, Coach, saya mau dengar juga pendapat Coach. Sekarang kan emang banyak ya. Tadi kita udah bahas sedikit isu-isu di timnas kita ini banyak sekarang pemain naturalisasi, Coach, gitu kan. Sebenarnya kalau Coach melihat situasi ini sekarang, kan dulu pasti nggak ada hal-hal Nggak kayak ada. gini. Nah, ini Coach melihat ini gimana, Coach, pendapat Coach? Ya, kalau menurut saya ada dua hal ya, ada positif, ada negatif tentunya di situ. Ya, positifnya tentunya kita yang saya tadi bilang harus mempersiapkan anak didik kita dari mulai kecil itu udah benar-benar harus dimaksimalkan. Artinya kan persaingannya di atas ini kan semakin besar, semakin berat kan di situ. Karena mungkin kalau menurut pendapat saya pribadi untuk jangka pendek instan sih bagus lah ya. Instan ya, untuk pendek ya. Ya mudah-mudahan nanti jangka panjangnya makin lama makin lama seperti itu terus anak-anak kita muncul kan di situ. Ya tantangannya menurut saya tantangannya cukup besar. Karena target pembalap utama ya tentunya di PSSI ya lolos Piala Dunia. Ya, karena kita tahu sendiri Mas Noda, kayak adanya Rido, Marcel dan Hernando ini dengan dia di timnas itu kan yang apa ya, sebagai orang Surabaya apalagi Iya. yang pernah waktu mudanya di sini ikut bangga gitu. Maksudnya Iya. dia tuh besar dari rahim Ibu Pertiwi gitu. Iya, Dan di sisi lain sebenarnya naturalisasi juga nggak salah kalau iya nggak salah. keturunan. Mm-mm. Cuma Iya. bener kata Coach Tuston, jangan terlalu tergantung juga. Takutnya malah kita lengah. Karena kita nggak tahu ini generasi kita akan mentok kapan ya, Coach. Iya nggak tahu naturalisasi Sampai- ini. Ya. Tapi jadinya tuh ada anggapan gini, Coach. Percuma main bagus tapi nanti yang di timnas dipanggil yang dari luar juga, ada gitu. Itu Coach, mindset gitu tuh nggak boleh ya. Nggak sebenarnya. boleh, mindset ya, Coach ya. Kalau misalkan dia dari dalam atau dari luar, tapi kalau dia kualitasnya misalnya standarnya di sini, tapi dia tidak sampai di sini, ya nggak bisa tentunya. Misalkan si pelatih ini mau standarnya di sini, meskipun kalau pemain lokal asli dari misalkan dari Indonesia, produk Indonesia, tapi kalau di sini ya tetap dipakai. Contohnya kan ada Rizky Ridho masih bisa. Ya itu tugas kita sebagai pelatih ya untuk mempersiapkan pemain biar bisa levelnya sama di sini kan gitu. Betul, tapi maksud saya Rido itu juga ada mungkin ini ya Coach ya. Jalan karirnya alhamdulillah ya bagus ya. Karena maksudnya di Persebaya dia dulu bergabung Iya. sama Hansa Muyama. Iya. Ada Coach Bejo. Iya, iya, iya. Yang bagus-bagus. Kemudian di Persija dulu pernah Ya. Kudela. Iya. Dilatihnya sama Thomas Doll. Mas Dos. Pernah Sintayong. Iya, iya. Kemudian sekarang dia sama Jaises yang dia tuh bisa menyerap ilmu banyak banget. Banyak. Iya, ada Jordi Alba juga. Ya Jordi mudah-mudahan Alba. nanti Ridho bisa abot kan itu. Iya, amin. Semoga Coach. Makanya. Padahal mungkin sampean udah tanya ke Ridho ya, Pak. Jalan ceritanya juga berliku juga Ridho. Iya, itu. benar. Dan Coach, selain itu Coach juga ada nih sebagai asisten pelatih pernah dapat tawaran di eranya Patrick ya. Coach Patrick. Oh, waktu itu kan ada apa wawancara ya namanya, ada beberapa Iya, iya. pelatih dipanggil. lokal. Ya saya siap aja yang dipanggil untuk wawancara. Prosesnya gimana tuh Coach? Emang PSSI yang nunjuk atau kita menawarkan diri? apa Oh, gimana? enggak, ada PSSI nunjuk ngirim surat ke Persebaya bahwa saya harus wawancara dan saya izin ya bisa waktu itu wawancara dengan beberapa pelatih kan. Tapi sebenarnya kalau mau masuk staf pelatih timnas harus wawancara kan, Coach? Waduh, saya kurang tahu itu ya. Saya nggak pernah di timnas soalnya. Sebenarnya kan harusnya ada standarnya juga kan. Iya, iya. Ada standar. Si misalnya pelatih timnas sih seperti apa ini gitu. Iya, iya, Standarnya iya. apa. Ada standarnya. Nggak tahu. Nah, selain di timnas juga Coach ini pernah jadi yang saya ingat nih Zaya caretaker di Persebaya sebelum jadi asisten Coach ya. Apa asisten dulu atau caretaker? Loh, kalau caretaker gitu harus kan masuk asisten dulu. Iya. Nah, itu top itu Coach waktu itu. Apa itu topnya? Pertandingan pertama, kedua waktu itu kalau nggak salah langsung menang Persebaya. Iya. Itu gimana Coach? Emang udah paham waktu itu pemain-pemain yang saat Waktu itu yang pertama adalah Coach Aji waktu itu diistirahatkan ya, karena ada beberapa pertandingan, mungkin 6 pertandingan hasilnya kurang memuaskan ya. bagus. Iya. Nah, habis itu saya dipanggil, sebenarnya saya juga gimana ya, Hmm. akhirnya saya juga kan komunikasi dengan Coach Aji. Coach Aji kan sama saya juga baik. Selama ini saya hubungan dengan pelatih siapapun nggak ada masalah. Cukup Iya. Udah banyak Coach ya jadi asisten pelatih di Persebaya ini. Beda-beda gitu kepalanya. banyak Iya. dan ya banyak yang bisa saya Serap lah ini. serap dan ada yang juga yang enggak ya itu kan
Karena filosofi pelatih yang akhirnya Beda-beda kan ya. beda-beda yang menentukan kan itu. Ya waktu itu pertama kali ya cukup, waduh ini gimana tanggung jawabnya besar, apalagi waktu persiapannya cuma 3 hari. Iya, iya. Waktu itu kita away ke Bayangkara. Bayangkara Setelah lagi pertama ya. di 6 pertandingan kita kurang bagus, pertandingan pertama away lagi. Mempersiapkan tim ya, yang terpenting adalah kalau kita di latihan kita bisa sepenuhnya ya. Dan tapi kalau di pertandingan itu 90% udah pemain. Ya intinya ya kita harus gimana caranya pemain itu bisa mengeluarkan kemampuannya 100% di pertandingan. Nah, gitu aja. Nah, ini yang menarik dah. Tadi saya lupa nanya, maksudnya role modelnya Coach Uston itu kalau misalnya di pemain level Eropa atau dunia dulu ya. Sebagai gelandang serang itu dulu siapa Coach, dan kemudian sekarang jadi pelatih, itu kira-kira saya pengen jadi pelatih kayak gini, gaya mainnya kayak gini, gaya ngelatih kayak gini. Kalau saya pemain waktu itu Zidane. 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 Ya. Oh, dia Piala pemain Dunia. nomor 10 yang Panenka sangat ya. luar biasa. Betul. Sebagai pelatih juga Ya, oke. pinter sebagai pelatih juga. Manajemennya bagus, Pak. Iya. Terus kalau saya banyak belajar dari banyak pelatih sih, yang pelatih-pelatih yang Iya. hebat-hebat itu di luar juga di dalam juga. Salah satunya Pep kan di situ. Pep Guardiola. Ada Jurgen Klopp. Ya apa yang bisa saya ambil kita ambil, ada yang enggak perlu ya enggak. Iya. Kita bisa combine Gila, di Zidane situ. emang top sih. Iya. Emang Kita cocok bisa sih. combine. Ya, pantas sih top skor sih. Ya bener, Zidane juga top. Iya. Ngegolin banyak. Iya. Kalau dapat nih coach kesempatan mungkin, karena kita tahu Persebaya 2 tahun lagi itu menuju 100 tahun gitu. Nah, pas di tahun itu tiba-tiba Coach Uston jadi head coach. Udah siap belum coach seperti itu? Ya kita, kalau saya sih mengalir seperti air aja. Asik. Yang penting kan Ini. tugas kita sekarang jadi asisten ya. Kita harus mensupport pelatih kepala kan di situ. Oke. Itu aja. Ya memang Persebaya kan sudah lama juaranya, mudah-mudahan tahun depan lah. Amin. Amin. Ya, Tapi tahun depan coach, tim idola saya nih Persija Jakarta juga 100 tahun nih coach. Enggak apa-apa, udah biasa kita harus bersaing gitu, Aduh, normal itu. Iya. Ini Mas di Surabaya. Nanti Bapak di ini aja. Di podcast ini. Justru kalau persaingannya sengit kayak 2004 Bagus. itu bagus. Bener. 2004 itu kita sampai akhir coach ya. ditentukan juara sampai akhir. Bener. Itu seru kalau kayak gitu. Kalau kita nggak menang, Wah, kita nggak juara. itu sama siapa ya? Sama Persija PSM. Saya itu belum ngeliat, itu masih muda sih. Sama umur berapa waktu itu? 2004. Oh, 99, 5 tahun kayak Rian. Iya. Nah, coach, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, coach. Harapan coach buat Persebaya ke depannya gimana, coach? Ya Dan harapannya pemain lokal, coach. ya harapannya pertama untuk timnya yang tentunya ya udah lama belum juara di situ. Terakhir 2004, 22 tahun yang lalu ya. Untuk pemain lokal ya kita harus siap bersaing untuk menjadi pemain profesional dan pemain Persebaya khususnya. Apalagi sekarang kan di Persebaya ada akademi, tim akademi. Sekarang lebih bagus lah, karena wadahnya di akademi kan lebih bagus. Iya. Ada yang divisi amatir, ada di EPA. Untuk kalau amatir itu kan nanti ikutnya di Suratin, ada Suratin 13, 15, 17. Kalau di EPA kompetisinya kan 16, 18, 20 yang genap. Jadi itu. Nah, soal juara mungkin akan menjadi sesuatu yang spesial bagi Coach Uston ya, karena pernah menjadi pemain dan next semoga terwujud juga Coach sebagai pelatih. Amin. Karena ini sangat jarang juga di kita ya. Iya. Ya, ada tapi bisa dihitung. Bisa dihitung dengan jari, betul. Itu aja mungkin, coach ya. Siap. Terima kasih sekali lagi atas waktunya ngobrol-ngobrolnya. Semoga Coach Uston sukses dan sehat selalu ke depannya, Coach. Amin. Terima kasih banyak. Ya. Selamat siang. Oke, Sobat Antara, itu tadi episode kita bersama Coach Uston Nawawi. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa baca berita olahraga dari sumbernya hanya di portal antaranews.com dan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa.